Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, topik kita kali ini adalah tentang entrepreneurship, yaitu bagaimana kita memulai menjadi pengusaha. Saya cerita sedikit pengalaman saya ketika saya mulai berusaha. Meskipun sejak kecil saya sudah terbiasa ikut orang tua saya dalam berdagang, namun karena perjalanan waktu, semangat itu agak hilang. Nah, baru kemudian saya muncul lagi, dan saya mulainya adalah sebagai kontraktor awalnya. Kenapa saya memilih sebagai kontraktor? Karena saya bekerja dahulunya di perusahaan kontraktor, yaitu engineering dan contractor company ya, jadi EPC ya, di Rekin. Nah, kemudian beralih ke beberapa jenis usaha. Nah, itu sudah pengembangan dari langkah awal. Semua orang mengalami hal yang sama. Jadi kalau kita mulai mencari bidang usaha atau mulai berusaha, umumnya orang pasti bekerja pada satu perusahaan, kemudian dia melihat peluang di situ, barulah kemudian dia mulai berusaha pada bidang yang mirip atau mungkin sama. Banyak kan orang seperti itu. Nah, salah satu contoh yang besar adalah pendiri bukan pendiri, tapi yang membesarkan Starbucks. Starbucks itu kalau di Jakarta ya banyak sekali coffee shop yang namanya Starbucks. Nah, si Howard itu yang membesarkan Starbucks, awalnya juga dia bekerja pada perusahaan Starbucks. Perusahaan Starbucks itu awalnya adalah penjual biji kopi. Penjual biji kopi, kemudian dia pergi ke Italia, dia melihat ada coffee shop yang begitu menarik. Kemudian dia berpikir untuk, wah kalau hanya jual biji kopi kok kayaknya kurang menarik. Akhirnya dia berdiskusi dengan pemilik Starbucks untuk mendirikan coffee shop. Tapi si pemilik Starbucks, pedagang biji kopi itu, tidak menarik untuk membesarkan bisnis di coffee shop. Apa yang terjadi? Si Howard dengan keyakinannya, pengetahuannya, semangatnya, dia membuka coffee shop. Akhirnya perusahaan pedagang biji kopi tersebut, namanya Starbucks, dibelilah oleh Howard dengan menggunakan dana-dana investor. Dan membesarlah Starbucks itu sampai saat ini yang ada di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia ada. Mungkin data yang saya dapat ya, sekitar 35.000 outlet saat ini Starbucks berada di dunia. Ya, jumlah restorannya, jumlah coffee shopnya sekitar 35.000. Jadi kalau digabungkan antara minimarket, Indomaret dan Alfamart yang jumlahnya kira-kira 30 ribuan, nah kira-kira begitulah jumlah coffee shop Starbucks. Demikian juga dengan contoh Roy Kroc yang mendirikan McDonald's. Awalnya karena beliau adalah seorang pedagang mesin pembuat milkshake. Lalu beliau melihatlah ada satu order mesin pembuat milkshake yang begitu banyak dari restoran McD. Itu awalnya. Nah, dari sana beliau mulailah bekerja sama ya. Awalnya bekerja sama untuk membesarkan restoran McDonald's. Apa yang terjadi akhirnya? Anda bisa nonton di filmnya yang The Founder namanya ya. Anda bisa nonton di sana. Ceritanya begitu panjang, dan saya juga sudah share video saya sebelumnya bagaimana Starbucks itu berkembang dari bisnis apa. Jadi Starbucks itu seperti yang sudah saya share yang lalu adalah bisnisnya properti. Jadi bisnisnya hamburger itu sebagai penunjang membesarkan bisnis propertinya. Nah, dalam hal ini
bagaimana kita bisa memulai usaha? Ya, kembali lagi kesimpulannya adalah kita mulailah mencari pertama kita ini yang cocok bidangnya apa. Nah, kebanyakan kita bekerja mungkin banyak bidang yang kita tidak cocok dengan kita ya, tidak cocok dengan bakat kita, tapi jalanin aja. Nah, dari situlah kita bisa mulai melihat peluang apa dalam bisnis itu, ya. Jadi ini yang paling dasar karena banyak sebagian daripada teman-teman saya, orang-orang yang saya kenal bertanya bagaimana memulai usaha. Mulai usaha adalah dengan kita bekerja pada satu bidang usaha. Dari situlah kita melihat satu peluang bisnis apa yang bisa kita kembangkan ke depan. Nah, bagi teman-teman atau sobat semua yang belum mungkin sudah lewat waktunya ya untuk memulai dari sana, ya ini umumnya teman-teman yang menjelang pensiun ya, bingung mencari bidang usaha. Cara yang paling sederhana adalah bekerja sama dengan usaha yang sudah jalan. Bekerja sama, apakah mungkin Anda kalau menjadi karyawan atau bekerja di sana sudah tidak pas lagi ya karena usia ya, atau mungkin juga karena ya sudah tidak sesuai lah dengan keadaannya. Anda caranya adalah mulai ikut berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang membuka peluang, misalnya kayak toko Indomaret, Alfamart ya. Jika Anda ingin menjadi pengusaha retail atau properti, Anda bisa mulai membeli saham Alfamart, Indomaret di pasar modal. Itu awal mulai sekali. Sehingga Anda bisa lihat dari sana data-data perkembangan informasi tentang bisnis minimarket. Nah, langkah kedua adalah lebih baik Anda membeli waralabanya. Dari waralaba itu Anda bisa belajar banyak karena datanya cukup lengkap dan Anda bisa pelajari lebih detail. Ya, tentu karena nilai satu waralaba itu cukup tinggi, caranya adalah berkongsi. Jadi patungan dengan beberapa teman untuk membeli satu outlet, satu waralaba. Itulah cara kita memulai berusaha. Nah, kami di grup toko bahan bangunan namanya Kongsi Syariah, ya, itu juga membuka peluang untuk bekerja sama dengan para calon-calon pengusaha, calon-calon pemodal untuk bersama-sama kita buka satu outlet namanya Toko Bahan Bangunan Kongsi Syariah. Jika Anda ingin belajar tentang properti, bagaimana bisnis properti itu, mulailah dengan toko bahan bangunan. Dari sana Anda bisa belajar lebih banyak, mengenal jenis material, mengetahui jenis barangnya, mengetahui pasarnya, mengetahui perkembangan properti, perkembangan satu daerah, daerah mana yang berkembang, ya. Disitulah peluang bisnis properti akan tumbuh. Nah, inilah sharing secara singkat yang bisa saya sampaikan bagaimana memulai satu usaha sehingga Anda bisa memulainya tidak meraba-raba yang menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, uang, ya. Anda bisa belajar berinvestasi pada ilmu duluan. Nah, demikian sharing singkat saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.